Bagaimana jika ada sebuah tempat di dunia ini yang tidak bisa ditembus oleh makhluk paling berbahaya? Makhluk pembawa fitnah dan kebohongan terbesar dalam sejarah manusia? Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman, dikisahkan mampu menjelajahi seluruh bumi kecuali beberapa tempat. Apa yang membuat tempat-tempat ini begitu istimewa? Dan bagaimana Dajjal akhirnya dihentikan? Temukan jawabannya dalam video ini. Dajjal adalah ujian terbesar bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada ujian yang lebih dahsyat sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman selain fitnah Dajjal. Dajjal bukan hanya membawa fisik yang menakutkan, tetapi juga tipu daya yang memukau. Dia mampu menciptakan ilusi surga dan neraka, menurunkan hujan, bahkan menghidupkan orang mati. Semuanya untuk menyesatkan manusia. Tetapi, di balik segala kekuatannya, ada tempat-tempat yang menjadi kelemahannya. Tempat-tempat ini dijaga oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi simbol perlindungan bagi umat Islam. Kota pertama yang tak bisa disentuh Dajjal adalah Makkah, kota suci umat Islam. Makkah adalah pusat dari seluruh keimanan. Disinilah tempat Ka'bah berdiri tegak, menjadi arah kiblat bagi seluruh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa para malaikat menjaga setiap sudut kota ini, memastikan bahwa Dajjal tidak bisa mendekat. Bagi umat Islam, Makkah bukan hanya kota, tetapi simbol ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dajjal mencoba mendekati kota ini, ia akan dihalau oleh kekuatan malaikat yang senantiasa berjaga. Tempat kedua adalah Madinah, kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Kota ini dikenal sebagai Thayyibah, kota yang suci dan diberkahi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Madinah akan menjadi benteng terakhir bagi orang beriman. Ketika Dajjal mencoba masuk ke kota ini, para malaikat dengan pedang bercahaya akan menghalanginya. Tetapi ada satu momen yang luar biasa, hari pembersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat Dajjal mendekati Madinah, kota ini akan berguncang 3 kali. Gempa tersebut akan memisahkan orang munafik dan fasik dari orang-orang beriman. Mereka yang munafik akan keluar dari kota dan bergabung dengan Dajjal. Sementara yang tersisa hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tempat ketiga adalah Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini bukan hanya lokasi bersejarah, tetapi juga simbol perjuangan keimanan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal tidak mampu memasuki tempat ini karena Masjidil Aqsa telah menjadi tempat suci yang dilindungi oleh Allah. Masjidil Aqsa mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan iman dan berjuang melawan segala bentuk kebatilan, termasuk fitnah Dajjal yang membawa kerusakan. Lokasi terakhir adalah Gunung Tursina, tempat Nabi Musa alaihi salam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini menjadi saksi perjanjian suci antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia. Dajjal tidak bisa mendekati tempat ini
karena kekuatan spiritual yang melindunginya. Gunung Tursina adalah simbol hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melampaui kehendak-Nya. Akhir perjalanan Dajjal terjadi di wilayah Syam, di mana Nabi Isa alaihi salam turun dari langit untuk memimpin pertempuran terakhir. Negeri Syam adalah bagian barat negara Saudi Arabia yang terdiri dari beberapa negara pada saat ini, yaitu Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Gerbang yang disebut di dalam hadits tersebut sampai sekarang masih ada dan berdiri di pinggir jalan. Lokasi tepatnya berada di pintu masuk kota Lut, 15 km di tenggara kota Tel Aviv, Israel, dekat dengan Bandara Ben Gurion, atau sekitar 3 km di utara Ramlah. Dalam beberapa riwayat, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah bangunan sebagai penanda pintu masuk kota Lod, Israel. Sebuah hadits diriwayatkan dari Mujami bin Jariyah Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lod atau gerbang Lod." Hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, dan Nuaim bin Hamad. Empat tempat ini mengajarkan kita banyak hal. Makkah dan Madinah adalah simbol ketaatan dan keimanan. Masjidil Aqsa adalah pengingat untuk terus berjuang melawan kebatilan. Gunung Tursina mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya. Di balik kisah ini, kita diingatkan bahwa fitnah terbesar bisa datang kapan saja. Tetapi selama kita memiliki iman yang kuat, Allah akan menjadi pelindung kita. Ketika fitnah terbesar datang, hanya iman yang mampu menjadi benteng terakhir. Empat tempat ini mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah dan menjadikannya sebagai satu-satunya pelindung. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Wallahu a'lam.